Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM dan segenap jajaran struktural PCM Kota Bojonegoro, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dari berbagai macam AUM Amal Usaha Muhammadiyah yang ada di Kota Bojonegoro yang dimuliakan Allah, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu serta ketarjian yang berasal dari luar Kota Bojonegoro yang pada saat ini berkesempatan untuk join bersama kita di dalam kajian ketarjian PCM Kota Bojonegoro yang dimuliakan Allah semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian rutin ketarjian kita di malam hari yang cerah ini, dan juga selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian yang dimuliakan Allah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang topik Kitabul Iman di dalam HPT kita putusan tahun 1929 yang berisi tentang paham teologi Muhammadiyah yang di dalamnya dijelaskan tentang arkanul iman asid, yaitu rukun iman yang 6 itu, mulai dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, kemudian al-iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir iman kepada qadha dan qadar. Yang semuanya itu sudah ada di dalam Kitabul Iman yang ada di dalam HPT kita itu. Dan pada kesempatan ini kita akan memasuki kajian kita atau pembahasan kita pada rukun iman yang keempat, yaitu al-iman bir-rusul, yaitu iman kepada para rasul. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat di dalam matan Kitabul Iman, maka di sana dijelaskan tentang iman kepada Rasul, sehingga judul yang digunakan di dalam Kitabul Iman kita yang berkaitan dengan iman kepada para Rasul itu judulnya Al-Imanu bir-Rusul, iman kepada Rasul. Ya, kata Rasul ini adalah bentuk plural atau bentuk jamak dari kata Rasulun, artinya utusan atau the messenger, yang mana apa nanti bedanya Rasul dengan Nabi. Maka kalau kita coba bahas apa yang membedakan Nabi dan Rasul. Yang pertama, istilah Nabi itu berasal dari kata Nabiyun, dan ada juga ulama yang menjelaskan bahwasanya istilah ini berasal dari Nabiun. Kalau kita katakan Nabiyun itu diambil atau diderivasi dari kata an-nubuwah. Nubuwah itu artinya al-makan al-murtafi, yaitu tempat yang tinggi atau status atau posisi atau tempat yang tinggi. Kenapa kok dinamakan Nabi yang berasal atau diderivasi dari kata an-nubuwah? Karena Nabi itu seseorang yang memiliki status
yang mulia di sisi Allah dan dalam pandangan kaumnya. Sehingga Nabi itu pasti dia marfu'ur rutbah. Statusnya itu memiliki status yang mulia baik di sisi Allah atau dalam pandangan Allah dan juga di pandangan para umatnya. Itu ketika kita katakan apa? Nabiyun. Kemudian yang kedua, maka kata nabi itu berasal dari kata nabiun. Jadi pakai hamzah yang berasal dari kata an-naba. Sehingga di dalam juz amma, juz 30 itu maka ada surat an-naba, artinya yaitu berita. An-naba itu sering diterjemahkan dengan berita yang besar. Artinya ketika nabi itu diderifikasi dari kata an-naba yang artinya khobar atau berita, maksudnya nabi itu orang yang posisinya itu sebagai mukhbirun anillah, yaitu menceritakan, memberitahu kepada umatnya tentang wahyu-wahyu yang diterimanya dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Itu secara singkat tentang asal kata nabi. Jadi nabi itu bisa diderifikasi dari kata nabiyun dengan ya ditasdidkan atau juga dengan hamzah yang dibaca nabiun. Itu secara etimologi. Nah, kemudian apa definisi nabi secara terminologi atau istilahan atau syar'an? Maka nabi itu insanun dakarun hurun uhiya ilaihi bisyar'in sawa'un umira bitablighi amla. Maka nabi itu dia manusia. Jadi nabi itu manusia, bukan para malaikat. Kemudian dia zakar. Zakar itu maksudnya jenis kelaminnya laki-laki, karena tidak ada seorang nabi yang dari kalangan wanita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Dan tidaklah kami mengutus qablaka sebelum wahai Muhammad illa rijalan, kecuali dari kelompok atau dari jenis kelamin para lelaki nuhi ilaihim yang kami beri wahyu kepada mereka gitu. Nah, sehingga nabi itu dia harus statusnya itu dari gender laki-laki. Kemudian hurun, harus merdeka, bukan budak. Ya tadi kalau misalnya jenengan tanyakan kenapa harus laki-laki secara umum, karena nabi itu memiliki tugas yang cukup berat ketika seorang nabi itu dari jenis wanita yang misalnya suatu saat mengalami menstruasi, kemudian hamil dan sebagainya, maka beberapa tugas itu susah untuk dipenuhi dalam kondisi-kondisi yang semacam itu. Sehingga Allah memilih bahwasanya nabi itu dari jenis kelamin laki-laki. Uhiya ilaihi bisyar'in, yang diberikan kepada dia syarat. Nah, sehingga yang membedakan kalau nabi itu diberikan syariat untuk dirinya sendiri, tidak perlu untuk ditabligkan atau disampaikan kepada umatnya. Kalau wahyu itu diperintahkan untuk disampaikan kepada umatnya, maka dia tidak hanya nabi tapi rasul, nabi dan rasul. Sehingga nabi itu sebenarnya lebih umum daripada rasul, karena setiap rasul itu pasti nabi. Ada kaidah kullu rasulin nabiyun walaysa kullu nabiyyin rasulan. Setiap rasul itu pasti nabi, tetapi belum tentu setiap nabi itu rasul. Tapi setiap rasul pasti pasti nabi. Sehingga nabi itu lebih umum daripada rasul. Nah, kalau kita lihat di dalam judul dalam kitabul iman ini, al-imanu bi rasul, ini HPT kita menggunakan redaksi rasul, berarti seseorang yang
jenis kelaminnya laki-laki yang merdeka, kemudian diberikan syariat untuk diamalkan untuk dirinya sendiri dan disuruh untuk mentabligkan atau menyampaikan kepada apa? Kepada siapa? Kepada umatnya. Itu yang disebut apa? Rasul. Kemudian di dalam HPT kita dijelaskan dalam matan Kitabul Iman, maka dikatakan yajibu alaina an nu'mina bi anna Allaha al-hakima. Wajib bagi kita untuk beriman bahwasanya Allah zat yang al-hakim, yang maha bijaksana. Karena hikmahnya Allah, kebijaksanaannya Allah, maka Allah arsala rasulan li hidayatin nas. Maka Allah mengutus para rasul li hidayatin nas untuk membimbing atau memberi hidayah kepada manusia ila siratil mustaqim, kepada jalan yang benar. Dan ini menarik kalau kita perhatikan di antara Asmaul Husna, nama-nama Allah yang 99 yang indah itu, baik dan indah itu, maka di sini ketika konteksnya Allah mengutus para rasul itu digunakan Al-Hakim, maha bijaksana. Karena orang yang bijaksana itu akan memikirkan kepada nasib kaumnya. Tapi dalam konteks Allah, kebijaksanaan Allah itu apa? Yaitu Allah mengutus para rasulnya, yang mana manusia ini sebagai ciptaannya ini supaya dibimbing kepada jalan yang benar sesuai dengan esensi penciptaan manusia. Bahwasanya Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah Allah. Nah, kebijaksanaannya Allah ini memberikan hikmah. Allah itu mengutus para rasul, yang mana nanti di sini dijelaskan tugasnya rasul itu lihidayatin nas, kepada apa? Kepada as-sirat al-mustaqim. Kemudian dijelaskan rasul itu memiliki dua tugas. Yang pertama mubasysyirin wa mungdirin, yaitu memberi kabar gembira, wa mungdirin, dan memberi apa? Peringatan. Ketika sudah para rasul sudah memberikan kabar gembira dan peringatan, nanti kabar gembira ini berupa surga, berupa kenikmatan apa di sisi Allah. Kemudian mungdir, memberi peringatan terhadap neraka dan siksanya. Setelah itu li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rasul. Ketika sudah datang rasul kepada suatu kaum, maka manusia tidak bisa memiliki argumentasi nanti di yaumul hisab untuk apa? Untuk mengelak daripada hisab Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus para rasul kepada mereka. Sehingga kalau kita simpulkan, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dari matan atau teks HPT tadi, bisa kita simpulkan bahwasanya tujuan Allah mengutus para rasul itu apa? Memberi hidayah kepada jalan yang benar, kepada as-sirat al-mustaqim tadi, yaitu kepada Islam. Sehingga di dalam Al-Fatihah kita, setiap kita sholat itu kita senantiasa meminta konsistensi kita kepada jalan ketauhidan ini, kepada jalan yang lurus ini. Maka kita senantiasa mengatakan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku kepada jalan yang benar. Nah, tujuannya para rasul diutus itu apa? Memberi hidayah kepada jalan yang benar. Kemudian tugasnya, para rasul itu memiliki dua tugas. Yang pertama, mereka sebagai mubasysyirin atau giving glad tidings, memberi kabar gembira atau good news. Ini yang pertama, memberi kabar gembira barang siapa yang taat kepada mereka dan taat kepada Allah, maka Allah akan menjanjikan kepada mereka apa? Surga. Kemudian mungdirin sebagai warners, memberi peringatan kepada siapa yang tidak mentaati Allah dan kepada Rasulnya,
nanti di yaumul hisab akan diberikan balasan berupa an-nar, yaitu neraka. Kemudian final dari pengutusan para rasul itu sebagai hujah. Ketika suatu bangsa itu sudah diutus seorang rasul, maka mereka sudah tidak bisa memiliki hujah di hadapan Allah pada yaumul hisab nanti. Karena apa? Rasul itu rusulan mubasyirina wa mungdirina li'alla yakuna 'alan nasi hujjatun ba'da rasul. Itu yang dikatakan Al-Qur'an. Rasul itu memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan supaya manusia itu ketika sudah kedatangan para rasul, mereka tidak memiliki apologi atau meminta maaf di depan Allah karena kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan di dunia pada saat yaumul hisab. Sehingga ketika sebuah bangsa itu sudah diutus seorang rasul, maka mereka sudah tidak memiliki argumentasi untuk mengelak terhadap yaumul hisab nanti pada hari kiamat. Karena intinya nanti kita temukan ayat bahwasanya Allah itu mengutus setiap rasul di setiap umat. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Dan sungguh kami telah mengutus setiap umat, setiap bangsa itu rasulan. Artinya setiap bangsa dan setiap umat itu memiliki rasul. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, meskipun kita tadi sudah kasih pengantar tentang definisi rasul sebagaimana yang diungkapkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab tauhid atau kitab-kitab akidah atau kitab-kitab ilmu kalam, tetapi di dalam HPT kita sebenarnya HPT kita itu juga memberikan definisi. HPT Kitabul Iman kita juga memberikan definisi tentang para rasul itu. Yaitu siapa rasul itu. Maka di dalam teks HPT kita di sana dijelaskan tentang definisi para rasul. Yang pertama dijelaskan wa rasuluhum basyarun mithluna. Rasul itu adalah basyarun, adalah manusia. Mithluna seperti kita. Jadi basyarun, jadi sebagaimana yang kita katakan tadi bahwa saya rasul itu insanun atau basyarun, manusia. Artinya bukan malaikat, bukan apa? Bukan jin. Sehingga Rasulullah SAW itu mengatakan tentang sosok kebasyariannya, tentang sosok kemanusiaan Rasulullah itu dengan mengatakan kul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Kul katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarun mithlukum. Sesungguhnya saya manusia seperti kamu sekalian, tapi yuha ilayya yang membedakan Nabi itu diberikan wahyu. Ayat ini penting nanti kita coba hubungkan dengan definisi Rasul yang dikemukakan oleh HPT kita. Maka dikatakan di sana bahwa Rasuluhum basyarun mithluna. Rasul itu adalah manusia mithluna seperti kami. Artinya yaquluna ta'am wa yashrabuna wa yamshuna. Para rasul itu adalah apa? Makan, minum, wa yamshuna fil aswaq, dan berjalan di pasar atau berinteraksi secara sosial. Sehingga definisi ini menjelaskan definisi Rasul dari sisi kemanusiaan. Rasul itu apa? Manusia biasa, bukan malaikat, bukan dari bangsa jin. Karena mereka adalah manusia biasa, maka mereka makan, minum, dan juga yamshuna fil aswaq, berjalan di pasar. Artinya berinteraksi secara sosial, jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup dan melakukan
urusan-urusan sosial sebagaimana layaknya manusia biasa. Maka ketika para rasul itu yamshuna fil aswaq, mereka berjalan di pasar, artinya berinteraksi secara sosial, ini terkadang membuat ragu kaumnya atau umatnya. Sehingga di dalam surah Al-Furqan dikatakan mali hadza rasuli yaquluna ta'ama wa yamshi fil aswaq. Bagaimana seorang rasul itu makan makanan seperti makanan kita, kemudian mereka berjalan di pasar. Karena dalam pandangan umatnya, mereka memahami bahasanya seorang rasul ini pasti bukan manusia biasa karena dipilih oleh Allah. Sehingga mereka menegasikan tentang status rasul yang suka yamshuna bil aswaq, yaitu berjalan di pasar atau berinteraksi secara sosial. Dan ini juga nanti yang Bapak Ibu sekalian yang menarik, ini juga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di dalam Sirah Nabawiyah dijelaskan bagaimana perjalanan dagang Nabi Muhammad ke daerah Syam. Yang ketika itu Nabi Muhammad yaitu membantu perniagaan Khadijah. Diutus Khadijah untuk berdagang ke negeri Syam yang sekarang Syria, Lebanon, dan Palestina itu disebut negara Syam. Ini sosok Nabi melakukan jual beli di pasar, yang mana pada sosok Nabi Muhammad ini para ulama menjelaskan tentang sosok kemanusiaan yang mana Nabi Muhammad itu makan di depan umum, kemudian juga berjalan di pasar. Ini sangat dinampakkan. Kenapa kok demikian? Karena menegasikan klaim kaum Kristianiti atau kaum Kristen terhadap sosok nabinya, yaitu Nabi Isa ibn Maryam, atau dalam pandangan mereka disebut Yesus Kristus, yang mana status Isa ini diangkat derajatnya dan menjadi anak Allah, sehingga satu dari oknum Trinitas yang diyakini dalam teologi Kristen. Artinya sosok Nabi Isa ini disalahpahami oleh dan seolah menafikan kemanusiaannya. Sehingga ketika periodisasi kenabian Nabi Muhammad menampakkan tentang sosok manusia biasa. Sehingga Al-Quran sendiri mengatakan tadi, Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya, sesungguhnya saya adalah manusia seperti kamu. Artinya Nabi Muhammad juga makan, minum, tidur, dan melakukan interaksi sosial di dalam kehidupannya. Ini definisi Rasul dari sisi kemanusiaannya. Kemudian berikutnya Matan Habiti kita menjelaskan tentang definisi Rasul dari sisi kewahyuan. Ini yang membedakan para Rasul dengan manusia biasa. Maka di sana dijelaskan istofahumullahu risalatihi. Allah memilih mereka untuk menyampaikan risalah Allah, waqtasahum bi an awha ilaihim ma awha, dan Allah mengkhususkan mereka dengan mewahyukan kepada mereka apa yang diwahyukan. Ini artinya menarik. Berarti Rasul itu meskipun mereka adalah manusia biasa, tetapi mereka dipilih oleh Allah untuk menyampaikan risalah Allah kepada umatnya, waqtasahum bi an auha ilaihi ma auha, dan Allah memberikan status khusus kepada mereka, yaitu dengan memberikan wahyu kepada mereka. Ini yang membedakan para rasul dengan manusia biasa. Artinya kalau para rasul itu dipilih oleh Allah, maka risalah atau nubuwah itu laisat muktasabah. Ini sebagaimana yang dipahami oleh akidah Ahlussunnah wal Jamaah termasuk Muhammadiyah. Artinya
kenabian dan kerasulan itu tidak bisa dicapai oleh seseorang melalui ijtihad dan ibadah yang betul-betul ibadah kepada Allah. Artinya kalau kita misalnya ingin jadi seorang rasul atau nabi, kita melakukan ibadah yang betul-betul dalam atau mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, kemudian Allah akan memilih kita untuk menjadi nabi dan rasul. Itu tidak bisa. Karena ketika kita bicara tentang pemilihan seseorang dijadikan nabi dan rasul dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, itu hak prerogatif Allah. Hanya Allah saja yang memiliki hak untuk memilih siapa yang dipilih untuk dijadikan rasul dan diturunkan kepada dia atau kepada mereka wahyu. Sehingga dari teks HBT ini atau teks Kitabul Iman ini bisa kita definisikan bahwasanya rasul itu dari sisi kewahyuan manusia yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan risalah atau message dan diberi keistimewaan dengan wahyu atau revelation. Ini yang ada hubungannya dengan ayat dalam surat Al-Kahfi ayat 11 tadi, kul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Kul, katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarun mithlukum, sesungguhnya saya hanyalah manusia biasa, mithlukum seperti kamu sekalian, artinya makan dan minum dan melakukan interaksi sosial. Tadi ini berarti dari sisi kemanusiaan. Kemudian dijelaskan yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Yang saya diberikan wahyu oleh Allah untuk menegaskan bahwasanya Tuhan kamu sekalian adalah Tuhan yang bersifat monoteistik atau satu Tuhan. Artinya ini mengajarkan konsep monoteisme atau ajaran tauhid. Ini artinya Al-Quran, ayat Al-Quran ini menjelaskan tentang sisi kewahyuan bahwasanya Rasul itu adalah atau Nabi Muhammad itu adalah manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu untuk disampaikan umatnya. Oke, ini berarti definisi Rasul yang bisa kita ekstrak atau bisa kita simpulkan dari teks Kitabul Iman kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, berikutnya di dalam matan Kitabul Iman kita dijelaskan tentang sifat-sifat wajib bagi Rasul. Artinya ketika para Rasul itu meskipun mereka manusia biasa, mereka makan, mereka minum, mereka berinteraksi secara sosial, melakukan jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sebagainya, tetapi seorang Rasul itu harus memiliki sifat-sifat yang harus terpenuhi. Nah, ini sebagaimana di dalam Aqidah Asy'ariyah dijelaskan, ini yang disebut sebagai sifat-sifat wajib bagi Rasul. Artinya semua Rasul itu harus terpenuhi 4 sifat ini. Yang pertama, wahum shadiqun. Mereka itu harus memiliki integritas moral yang baik. Artinya mereka harus jujur. Jujur fil qaul wal fi'al. Jujur di dalam perbuatan dan perkataan. Artinya tidak mungkin seorang Rasul itu memiliki sifat al-kidhibu atau pembohong. Atau Rasul itu al-kadhib atau kadzab, banyak pembohong. Itu tidak boleh. Sehingga ketika Al-Quran menjelaskan tentang para Rasul, banyak nanti ketika Al-Quran berbicara tentang sosok Nabi Ibrahim, sosok Nabi Ismail, sosok Nabi Idris, di dalam beberapa ayat itu, tapi intinya dikatakan ditutup bahwasanya para nabi ini siddiqon nabiyya, seorang nabi yang benar, seorang nabi yang jujur. Misalnya ketika sosok Nabi Ibrahim dijelaskan siapa? Wadkur fil kitabi Ibrahim annahu kana siddiqon nabiyya. Perhatikanlah akan Nabi Ibrahim dalam kitab. Sesungguhnya dia adalah siddiq, seorang yang benar.
nabiyan, seorang nabi. Artinya semua rasul itu adalah as-shadiqun, yaitu mereka memiliki integritas moral secara baik. Mereka tidak mungkin berbohong dalam tindakan atau ucapan. Ini yang harus terpenuhi, sifat yang harus terpenuhi bagi para rasul. Yang kedua adalah umana, yaitu mereka harus amanah, terpercaya. Tidak mungkin seorang rasul itu menjadi khain, pengkhianat, atau memiliki sifat khianah. Ketika diberikan sebuah urusan, maka akan mengemban atau tugas itu sesuai apa yang diamanahkan. Ini bisa kita lihat bagaimana sifat amanah ini yang dimiliki oleh misalnya Nabi Muhammad ketika diserai tugas Khadijah di dalam perniagaannya atau perdagangannya ke negeri Syam tadi. Rasul menunjukkan seorang yang amanah. Nabi Muhammad itu bahkan sebelum beliau diangkat Nabi dan Rasul itu sudah terkenal sebagai Al-Amin. Orang yang terpercaya atau truthful oleh kaumnya sendiri, meskipun di kaumnya masih ada yang mengingkari. Artinya amanah ini harus terpenuhi, sifat yang harus terpenuhi pada pribadi seorang Rasul. Dan Nabi Muhammad tidak juga melakukan pengkhianatan terhadap risalah yang diberikan oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Misalnya mengkorupsi risalah atau kewahyuan wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada siapa? Umatnya. Kemudian yang ketiga, muballighuna risalah. Ini menarik. Muballighuna risalah. Mereka menyampaikan risalah. Para rasul itu muballigh. Para rasul itu adalah muballigh, itu. Yaitu menyampaikan risalah, menyampaikan ajaran Islam ini kepada umatnya. Karena para rasul itu muballigh, Nabi Muhammad juga menganjurkan kepada kita untuk menjadi muballigh. Maka hadis yang cukup terkenal itu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayat." Ballighu, sampaikanlah kamu sekalian anni dari ajaranku walau ayatan, walaupun satu ayat. Kita bisa satu ayat dari Quran ini perlu untuk kita sampaikan kepada masyarakat, kepada umat. Sehingga di dalam konteks Muhammadiyah pun ada majelis tabligh. Majelis tabligh itu artinya majelis yang mengemban visi sebagaimana sifat wajib bagi Rasul, bahwasanya mereka itu muballighuna risalah. Mereka menyampaikan risalah. Dalam konteks Muhammadiyah pun setiap warga Muhammadiyah itu muballigh. Semua kita muballigh. Karena dengan kita masuk di Muhammadiyah ini artinya kita memiliki pandangan bahwasanya kita adalah penyampai ajaran Allah dan Rasul apapun profesi kita. Sehingga ada ungkapan yang menarik, nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita adalah para dai sebelum profesi apapun. Ini yang perlu ditanamkan di kaum Muhammadiyah atau di Muhammadiyah secara umum, tidak hanya di kaum, tapi harus ditanamkan jiwa sebagai seorang muballigh bagi warga Muhammadiyah. Bahwasanya apapun profesi kita, bahwasanya profesi awal kita itu muballigh. Sehingga kalau kita misalnya menjadi guru, itu profesi intinya itu muballigh. Guru itu hanya profesi setelah muballigh, atau profesi yang tidak inti, tapi profesi intinya harus muballigh dulu gitu. Ketika jenengan bekerja di rumah sakit misalnya, harus menjadi muballigh sebelum menjadi karyawan rumah sakit, baik perawat, dokter ataupun yang lainnya.
Ini harus ditanamkan dalam artian ketika kita memahami bahwasanya tugas pokok kita sebagai umat Islam karena meniru tugas yang mulia para nabi dan rasul, mereka adalah muballighuna risalah, maka Islam ini betul-betul akan memberikan kontribusi yang positif terhadap kehidupan dunia ini dan kehidupan keberagamaan. Artinya kita menjadikan dakwah itu profesi yang pertama, bukan profesi sampingan. Yang menjadi masalah Bapak Ibu sekalian, seolah-olah kan kita di Muhammadiyah ini ya profesi sampingan lah, daripada nganggur kita di Muhammadiyah saja. Kan tidak semacam itu. Justru profesi utama kita itu ya sebagai mubalik itu misalnya jadi takmir masjid itu profesi sampingan. Profesi awalnya tidak semacam itu. Kan nggak benar. Ya seharusnya jadi takmir itu ya profesi yang pertama, bahwasanya dia sebagai mubalik. Gitu. Kemudian yang berikutnya, sifat-sifat wajib bagi para rasul itu yafhamuna wa yufhimun. Ini yang disebut futona. Futona itu cerdas. Futona itu maksudnya apa? Yafhamuna, mereka dapat memahami. Tidak mungkin seorang nabi itu adalah juhala atau jahil atau juhal. Itu tidak mungkin. Berarti nabi itu cerdas di dalam berkomunikasi secara intelektual dalam segala bidang. Ini yang penting gitu. Sehingga ketika ada permasalahan umat itu bisa merespon dan memberikan jawaban secara solutif. Itu para nabi. Mereka yafhamun. Mereka dapat memahami. Sehingga dalam konteks modern, mungkin konteks bermuhammadiyah, kenapa kok jargon Muhammadiyah itu Islam berkemajuan sekarang? Ini ternyata Islam berkemajuan itu punya akarnya dari nasihat Bayi Ahmad Dahlan. Bayi Ahmad Dahlan sering menasihatkan kepada para santrinya atau para muridnya itu, dadiyo awakmu kiai sing kemajuan. Kiai sing kemajuan itu maksudnya kiai yang cerdas, melek terhadap isu-isu kontemporer dan isu-isu kekinian. Sehingga kita di dalam Muhammadiyah itu kan pastinya kan dua. Tidak secara khalafi. Salafi itu dalam konteks ibadah dan akidah. Yang kedua tajdid dalam konteks muamalah duniawiyah, itu tajdidnya khalafi dalam arti mendinamisasi sesuai dengan konteks kekinian. Ini yang membedakan Muhammadiyah dengan kelompok-kelompok yang lain. Di satu sisi bisa sangat salafi, di satu sisi sangat khalafi. Ini masalah yang penting yang perlu kita pahami. Sehingga di Ahmad dan Kiai kemajuan ini artinya kiai yang yafhamun, yang mereka bisa memahami wa yufhimun dan memahamkan. Ya, sosok Nabi itu penting. Jadi banyak di antara kita mungkin ketika memahami sesuatu, saya paham. Tapi bagaimana menyampaikan apa yang kita pahami kepada orang lain? Ini juga mungkin bagi para pengajar, para pendidik itu penting. Sesuatu teori, sesuatu ilmu pengetahuan yang kita miliki itu tidak sekedar dipahami, tapi wa yufhimun, bisa memahamkan kepada siswa didik, menciptakan inovasi dan kreasi di dalam proses pengajaran. Jangan statis, jangan metode pengajarannya dari dulu sampai sekarang tidak berkembang, tidak punya inovasi di dalam menyampaikan atau di dalam transfer of knowledge kepada students atau kepada para siswa. Ini penting. Nah, sehingga tadi sifat wajib bagi Rasul ini yang futona,
mereka adalah cerdas secara intelektual, yafhamuna wa yufhimun. Gitu. Mereka bisa memahami sesuatu dan bisa memahamkan kepada orang lain. Kalau yafhamuna itu mereka paham untuk dirinya sendiri, wa yufhimuna dan memahamkan untuk orang lain. Ini 4 sifat yang wajib dimiliki oleh para rasul sebagaimana yang dijelaskan di dalam teks Kitabul Iman kita. Kemudian berikutnya HPT kita atau Kitabul Iman kita juga berbicara tentang sifat jaiz. Sifat jaiz itu sifat yang boleh ada, boleh tidak. Sifat jaiz bagi Rasul itu 1. Maka dalam teks HPT kita dijelaskan wa bima annakum min bani Adam ya'tarihim ma ya'tari sairul afrod. Karena para rasul itu min bani Adam. Kalau min bani Adam itu maksudnya dari keturunan manusia. Dari keturunannya Adam. Adam itu adalah basyarun. Adam itu adalah manusia, bukan jinun, bukan malaikatun, bukan malaikat. Nah, sehingga karena mereka adalah manusia dari Bani Adam, maka mereka bisa atau boleh mengalami seperti apa yang dialami oleh semua manusia pada umumnya. Artinya mereka juga sedih. Itu boleh. Kalau kita memahami kita 5 masalah dalam Muhammadiyah itu yang menjadi paradigma pemikiran Muhammadiyah itu kan diantaranya mahwadin, kemudian mahya dunia, apa itu dunia. Ketika Muhammadiyah mendefinisikan yang disebut dunia itu apa? Al-umur allati lam yub'ats li ajliha al-anbiya, yaitu perkara-perkara yang bukan menjadi inti atau tugas para rasul. Itu yang digunakan dalil itu apa? Antum a'lam, kamu yang lebih profesional, yang lebih mengerti terhadap perkara duniaanmu. Hadis ini kan muncul, kalau menarik, muncul atau aspek urut dalam hadis ini kan ketika itu Nabi lewat di ladang petani kurma, yang mana talqih penyerbukan kurma tidak secara alami, dalam arti dikawinkan. Kalau kita nggak ada kurma yang biasa kita lakukan itu, kalau jenengan punya salak itu kan kita cari apa? Cari kembang salak yang jantan, kemudian kita kawinkan dengan yang betina atau yang itu. Nah, itu yang dilakukan oleh para petani kurma. Nabi bilang tidak usah, biarlah terjadi penyerbukan secara dengan lewat angin dengan hewan. Nah, ketika itu setelah ketika mereka ya Rasulullah hakada wa hakada, ya Rasulullah dulu engkau bikin. Ketika itu Rasulullah menjelaskan antum dunia yang mana mengelola. Recording in progress. Dalam ya biki, karena berdagang atau berniaga ini muamalah duniawiyah yang bukan menjadi tugas para rasul, yang mana sehingga ketika Nabi Muhammad terjadi kesalahan dalam konteks ini boleh. Ini yang disebut apa? Sifat jaiz bagi para rasul. Tetapi dijelaskan mukaramatuhum syaratnya apa? Tidak mengurangi martabat status mereka yang luhur. Artinya
Nabi dan Rasul ketika mereka mengalami seperti apa yang dialami oleh manusia, memiliki sifat kekurangan, maka syaratnya tidak boleh kekurangan ini menyebabkan status mereka yang luhur itu menjadi hilang. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ada beberapa pandangan di kalangan para ulama, meskipun ini belum difatwakan dan belum ada teks yang jelas di dalam HPT kita. Misalnya ada yang mengatakan Nabi Syu'aib itu kana dhariron, beliau adalah buta. Kemudian misalnya Nabi Ayub itu diuji oleh Allah dengan penyakit, kemudian sampai keluar dari tubuhnya ini cacing cacing ataupun yang lainnya. Ini sebagian para ulama, keterangan-keterangan ini menyebabkan status kemuliaannya itu hilang. Oleh sebab itu sebagian ulama menafikan adanya penyakit-penyakit yang dialami oleh para rasul ini yang menghilangkan status kemuliaan mereka. Ketika misalnya seorang nabi itu memiliki penyakit yang menyebabkan umatnya jijik, pasti dakwahnya tidak mungkin berhasil. Meskipun mereka boleh sakit, tetapi sakitnya itu dalam arti tidak sampai mengakibatkan status kemuliaan mereka hilang. Sebagian ulama ada yang menafsirkan semacam itu, ini yang dimaksud dengan mimala yamussu karamatahum fi marati bihim al-aliyah. Misalnya sosok Nabi Muhammad itu juga tidur, tetapi tidurnya Nabi Muhammad dengan tidur kita berbeda. Saya dalam hadis Aisyah itu dikatakan, ya Rasulullah, kamu itu tidur. Maka Nabi mengatakan, ya Aisyah, inna aynaya tanamani walakin la yanamu qalbi. Ya Aisyah, kedua mataku ini tidur, tetapi hati saya tidak tidur. Artinya selalu berinteraksi dan berkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, selanjutnya di dalam teks Kitabul Iman kita menjelaskan tentang nama-nama para rasul yang wajib kita imani secara tafsili atau secara detail, kemudian ada di antara mereka yang boleh kita imani secara mujmal atau secara secara global. Yang pertama, nama-nama para rasul yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi ada nama-nama para rasul yang dijelaskan namanya di dalam Al-Quran. Itu ada 25 nama. Sehingga dalam teks HPT kita dikatakan wa minar rasul alladzina waradat asma'uhum fil Quran. Di antara para rasul yang dijelaskan nama-nama mereka di dalam Al-Quran, yang pertama Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Lut, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad alaihimus salatu wassalam. Ini 25 nama para rasul yang wajib kita imani secara tafsili, secara detail. Artinya seorang muslim paling tidak tahu namanya, meskipun tidak tahu sejarahnya secara khusus. Misalnya Nabi Yusuf itu dia hidup di mana, kemudian bagaimana ceritanya, itu tidak wajib. Tapi minimal yang perlu untuk kita ketahui, karena kita beriman kepada Nabi Muhammad dan kepada Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad, maka yang wajib untuk kita imani imanan tafsilian, minimal kita tahu nama-nama para Rasul yang jumlahnya itu 25 yang disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran. Gitu. Kemudian yang kedua, kita boleh beriman secara mujmal atau secara global. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rasulan lam naqsushum 'alaik. Kata Allah, wa rasulan, dan kepada rasul qad qasasnahum 'alaik,
sungguh kami telah menceritakan tentang mereka alaika kepada engkau ya Muhammad min qablu sebelummu wa rusulan lam naqsushum alaik. Dan ada juga para rasul yang kami belum menceritakan mereka kepadamu wahai Muhammad. Artinya ada para rasul yang tidak diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui wahyu atau di dalam Al-Quran. Nah, intinya setiap umat itu pasti ada rasul. Kalau kita lihat di dalam teks Kitabul Iman kita ini menarik. Maka di sana dikatakan wa minhum ma lam yaqsushumullahu alaina. Di antara para rasul itu ada para rasul yang Allah Subhanahu wa taala belum menarasikan cerita mereka kepada kita. Maka dijelaskan wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satu umat atau satu bangsa pun kecuali di sana ada nadhir, ada pemberi peringatan, maksudnya ada rasul. Sebagaimana ayat tadi, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh kami telah mengutus setiap umat itu rasulan. Intinya setiap komunitas itu, setiap komunitas manusia itu ada rasulnya. Maka dalam surat Al-Fatir ayat 24 Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami telah mengutus engkau bil haqqi dengan kebenaran. Nabi Muhammad meneruskan misi para nabi dan rasul sebagai basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada suatu umat dahulu sebelum Nabi Muhammad kecuali di sana ada seorang nabi yang memberi peringatan. Ya, kita di sini boleh beriman secara imanan ijmalian, iman secara mujmal atau secara global, tetapi dalam kaitannya dengan 25 nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi secara eksplisit kita wajib beriman imanan tafsilian, iman secara tafsil atau secara detail. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini yang terakhir di dalam Kitabul Iman kita, dalam Al-Iman bil-Rusul itu menjelaskan tentang mukjizat para rasul. Maka di sana dijelaskan waqad ayyadahumullahu bil ayat wal mu'jizat al-bahirah. Allah Subhanahu wa taala mensupport para rasul itu bil ayat, dengan ayat-ayat pembuktian tentang kebenaran risalah mereka, wal mu'jizati al-bahirah, dan mukjizat yang nyata yang bisa mengalahkan tantangan para pengingkar risalah mereka. Maka bagaimana tentang mukjizat ini, apa yang disebut dengan mukjizat ini? Bagaimana kita disuruh untuk beriman kepada mukjizat ini? Sebelumnya kita coba pahami apa definisi mukjizat. Mukjizat itu kekuatan ilahiyah yang menyimpang dari hukum-hukum kebiasaan atau hukum adat atau natural law. Jadi ada kekuatan yang itu ilahiyah. Kalau ilahiyah itu maksudnya bukan kekuatan kauniyah atau hukum alam yang menyimpang dari hukum-hukum kebiasaan atau adat atau natural law. Misalnya secara fisika ketika kita menjatuhkan benda itu pasti jatuhnya ke bawah karena ada hukum gravitasi. Ini hukum alam atau natural law. Tapi hukum ini dalam konsep mukjizat, benda yang dijatuhkan itu tidak harus jatuhnya ke bawah. Bisa jadi jatuh ke atas, bisa jadi jatuh ke samping atau yang lainnya. Artinya menyalahi hukum adat. Misalnya kita menetapkan api itu pasti sifatnya panas, tapi dalam konsep mukjizat belum tentu api itu panas. Sifat api panas itu bisa menjadi dingin, sebagaimana nanti kita kaji ketika Nabi Ibrahim dibakar karena menghancurkan patung-patung Nabi Raja Namrud. Sehingga
Mukjizat itu amrun khariqun lil adah, suatu kejadian yang supranatural yang kontras dengan hukum adat atau natural law. Maka di sini dijelaskan bagaimana kita beriman kepada mukjizat. Maka dijelaskan la syakka lidhi aqlin salim. Tidak ada keraguan bagi orang yang memiliki akal yang sehat. Bagi akal yang sehat, ini penting. Artinya orang yang beriman itu bisa menerima mukjizat yang dialami oleh para rasul. Di anna mimma tanawaluhu al-qudrah ilahiyah. Bahwasanya kekuatan Allah. Kita kan dulu sudah mengkaji tentang al-iman billah. Allah itu memiliki sifat kudrah. Keinginan, kekuatan Allah itu kekuatan yang supranatural, yang absolut, tidak mungkin dikalahkan oleh kekuatan-kekuatan yang lain. Maka kudrah ilahiyah, kekuatan Allah ini antustiro, bisa melahirkan umuran khariqatan lil adah, perkara yang kontras dengan hukum adat, khasalat ala aidi anbiya'illah, yang terjadi di tangan-tangan para nabi. Maksudnya mukjizat ini dialami oleh para nabi. Kemudian coba kita pahami kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada para rasul. Maka dijelaskan di sini. Ada 3 tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada para rasul. Yang pertama, ta'yidan li risalatihim, menguatkan risalah atau misi para rasul. Ini yang pertama. Yang kedua, wa mu'jizatan ala mu'aridhihim, menundukkan lawan-lawan mereka. Yang ketiga, wa ayatan limungkirihi, ayat atau bukti atau tanda kebenaran terhadap yang mengingkarinya. Ini penting. Misalnya contoh, Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu yang berupa Al-Quran. Yang menarik, bangsa Arab, bangsa yang Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi, itu ummatun ummiyatun, bangsa yang illiterate, tidak bisa membaca dan menulis. Tetapi Nabi Muhammad diberikan wahyu yang berupa Al-Quran. Al-Quran itu secara literal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, atau qira'atan atau Qur'anan, artinya sesuatu yang dibaca. Artinya ini mukjizat yang berupa literasi. Sehingga Nabi Muhammad itu membawa perubahan yang luar biasa, revolusi keilmuan yang ada di dunia Arab. Bagaimana umat yang buta huruf, kemudian wahyunya itu berupa Al-Quran yang dibaca. Ini ada revolusi ilmu pengetahuan. Dan ketika Al-Quran itu turun, maka banyak bangsa Arab, karena secara bahasa, secara sastra Al-Quran itu luar biasa, secara balaghiyah, yang mana bangsa Arab itu meskipun mereka umat ummiyah, tetapi mereka memiliki tradisi tentang syair. Sangat hebat di dalam bersenandung atau bersyiiran atau berpuisi. Sehingga beberapa ayat Al-Quran itu ditantang dan dibuktikan dari segi linguistik bagaimana kekuatan bahasanya itu, sehingga Al-Quran menantang, memberikan challenge kepada umat-umat Nabi Muhammad untuk membuat sebuah karya yang sama dengan Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin, dalam Al-Baqarah itu. Jika kamu sekalian merasa skeptis terhadap apa yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad yang berupa Al-Quran tadi, fa'tu bi suratin, buatlah satu surat saja. Wad'u syuhada'akum min dunillah, minta supportlah bantuan-bantuanmu, para ahli linguistik, para ahli sastra selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kamu itu benar. Ini artinya
Al-Quran juga menjadi mukjizat dan menjadi tanda bagi orang-orang yang tidak menerimanya sebagai mukjizat. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada para rasul itu, yang pertama menguatkan risalah atau misi para rasul, yang kedua menundukkan lawan-lawan mereka, yang ketiga ayat atau tanda atau bukti kebenaran terhadap yang mereka ingkari. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita bahas tadi tentang mulai dari definisi mukjizat, tujuannya, kemudian contoh-contoh mukjizat yang wajib kita imani di dalam Al-Quran itu bagaimana? Yang pertama, Al-Quran menjelaskan tentang beberapa mukjizat. Yang pertama, min adami ikhraqin nar li Ibrahim. Mukjizat itu misalnya api tidak membakar Nabi Ibrahim. Padahal sifat api tadi kan membakar. Dan mukjizat ini kekuatan supranatural yang kontras dengan hukum alam. Maka sifat api membakar itu bisa jadi api itu tidak membakar. Maka dalam konteks Nabi Ibrahim itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang mukjizat Nabi Ibrahim itu, maka api yang awalnya itu adalah sifatnya membakar, maka dalam konteks Nabi Ibrahim Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kulna, kami mengatakan, ya naru, wahai api, kuni, jadilah kamu bardan, dingin, wasalaman, dan membawa keselamatan ala Ibrahim, atas Ibrahim. Ini artinya api yang hukum adatnya atau secara natural law itu membakar, tapi karena ini mukjizat, yang mana mukjizat itu hukum yang kontras dengan hukum adat, maka api itu bisa tidak membakar. Yang kedua, inqilabul asa thu'banan lil Musa, yaitu tongkat Nabi Musa itu bisa berubah menjadi ular dan juga memakan ular-ular yang ular-ularnya para tukang sihirnya Fir'aun. Ini juga mukjizat. Kemudian juga dijelaskan kalau di HPT lama kita itu ada insyiqaqul qamar li Muhammad, yaitu bulan itu bisa terpecah. Ini salah satu mukjizat Nabi Muhammad, tetapi di dalam HPT kita yang Bapak Ibu sekalian kayak yang diterbitkan secara umum itu, ini direvisi atau diganti dengan inzalul Quran, yaitu Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, ini berupa mukjizat. Al-Quran itu buku yang luar biasa atau kitab yang luar biasa secara bahasa, secara isi atau konten dan sebagainya, itu bisa dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan juga secara dan bahasa atau sastranya juga luar biasa. Ini yang menjadi mukjizat bagi khatamul anbiya wal mursalin, yaitu para nabi dan rasul. Yang menariknya ketika kita semakin berbicara dalam konteks modern, maka yang paling kuat itu adalah ilmu pengetahuan, tradisi literasi, tradisi ilmu pengetahuan, dan ini yang menarik, yang menjadi mukjizatnya Nabi Muhammad. Karena Al-Quran sendiri itu artinya dari qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya sesuatu yang dibaca. Kemudian wahyu yang pertama yang turun kepada Nabi melalui malaikat Jibril itu sudah berbicara tentang Iqra, bacalah. Ketika kita bicara baca atau membaca, ini artinya menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad ingin melakukan revolusi keilmuan, bagaimana umat Islam ini bisa menjadi umat yang memiliki ilmu pengetahuan, menguasai teknologi sebagaimana di dalam konteks modern ini. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kajian kita kajian ketarjian kita di BCM Kota Bojonegoro ini, dan untuk selanjutnya saya berikan kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan tanggapan, komentar atau juga pertanyaan tentang topik yang kita kaji dan diskusikan bersama pada malam hari ini.